Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Mbah Suwardi, pengalaman ketika beliau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Malam hari ini saya ada di rumah Mbah Suwardi yang ada di Desa Sengon Wetan, Kabupaten Grobogan. Selamat malam Mbah Suwardi. Selamat malam. Gimana kabarnya? Baik. Baik, Luar biasa. Ini hari ini Mbah Suwardi agak kurang enak badan, tapi puji Tuhan sudah mulai membaik ya Mbah. Ya, terima kasih. Mbah Suwardi mungkin bisa cerita pengalaman sebelum kenal Tuhan Yesus, Mbah. Dulunya kenal Tuhan Yesus itu kan gara-gara anak saya hilang. Hampir 4 tahun. Tapi saya cari-cari nggak ada. Tapi saya berpuasa 3 hari 3 malam baru ketemu namanya Tuhan Yesus. Oh, jadi waktu itu Mbah Suwardi berdoa untuk anaknya ketemu ya? Ketemu. Waktu itu belum kenal Tuhan Yesus ya Mbah? Belum pernah. Namanya Tuhan Yesus belum pernah saya. Jadi Mbah Suwardi waktu itu berdoa kepada siapa waktu itu? Dulunya ya berdoa cuma sembahyang aja. Soalnya orang Islam. Oh. Setelah mengenal namanya Tuhan Yesus baru tahu mengenal namanya Tuhan Yesus. Mbah Suwardi juga dulu kejawen ya Mbah ya? Kejawen. Pernah berguru di mana Mbah dulu? Di Gunung Lawu. Di Gunung Lawu dengan siapa Mbah waktu itu? Sendirian. Enggak, maksudnya gurunya? Oh, gurunya namanya? Iya. Mbah Kiai Hajar Gutomo. Oh, Kiai Hajar Gutomo. Ngaji istilahnya dulu. Sama kalau nggak salah dulu ada yang namanya yang Singolawu tuh Mbah? Ya iya, ya itu. Oh itu ya. Desanya Singolangu. Oh Singolangu ya, ya desanya ya. Hajar Gutomo. Ya. Jadi waktu itu Mbah berdoa secara apa waktu anaknya hilang itu Mbah? Ya berdoa. Secara kejawen itu? Secara kejawen. Ya memuji namanya orang Islam ya gitu lah Pak. Iya, terus berpuasa Mbak ya waktu itu? Lalu saya berpuasa 3 hari 3 malam. Terus nah, ada kejadian apa waktu itu Mbak? Nah waktu itu istri saya suruh saya ngantar jam 12 malam itu di depan rumah. Badannya lemes waktu itu Mbak? Ya, 3 hari 3 malam? Nggak makan. Nggak minum? Diantar sama istri nggak saya. Nggak tidur juga Mbak? Nggak tidur. Iya. Nah di depan rumah itu. Dituntun sama istri ya Mbak? Ya, nah tiba-tiba ada orang pakan putih, jubah putih. Ya, terus? Lalu bilang sama saya kalau saya, ngapain kamu kok susah? Lah saya bilang. Mbah waktu itu posisinya gimana waktu saya keluar duduk. Itu? Duduk, nangis? Saya nangis. Iya, terus? Lalu dia tanya, ngapain kamu nangis? Gini Pak, anak saya udah hilang sekian tahun, kok nggak ada kabar apa-apa, sudah meninggal atau sudah masih hidup. Dan dia bilang, anakmu masih hidup, lah ini hari Jumat, nanti Sabtu Minggu jam 3 pulang anakmu. Tiba-tiba minggunya saya masuk ke gereja Panti Kosta Pak Pranoto. Pak Pendeta sudah khotbah, lalu saya kesaksian, kalau anak saya ada, nama saya Suwardi dari Sengon Wetan, bahwa anak saya hilang sekian tahun, tapi Tuhan Yesus bilang sama saya kalau hari Minggu ini nanti sore jam 3 pulang. Kalau Tuhan Yesus nggak menepati janjinya, saya masuk agama Kristen cuma 1 hari. Kalau menepati janjinya, saya ikut Tuhan Yesus sampai seumur hidup saya ikut Tuhan Yesus. Gitu. Cuman waktu Mbah ketemu sama orang yang pakai baju putih itu, dari mana Mbah tahu kalau itu Tuhan Yesus? Belum tahu. Setelah saya tanya-tanya, dia bilang sendiri kalau dia itu Tuhan Yesus. Tanya gimana waktu itu Mbah? Ya Bapak namanya siapa? Lalu dia bilang kalau saya Tuhan Yesus. Cuma itu, tahu saya cuma itu. Terus bilang kalau anaknya nanti hari Minggu jam 3 siang sudah pulang ke rumah. Ya. Tiba-tiba betul pulang betul. Ternyata waktu Mbah sampai di rumah itu jam 3 anaknya sudah ada di rumah ya Mbah? Ya, sudah. Nama anaknya siapa waktu itu Mbah? Di mana? Nama anaknya yang hilang? Sukarti. Sukarti ya, perempuan ya Mbah? Ya, perempuan Sukarti. Terus waktu ketemu anaknya gimana perasaannya Mbah waktu itu? Ya,
sama menangis semua. Menangis ya. Itu saya nangis semua. Ternyata malah Soekarti itu sudah jadi Kristen, Mbah, malah. Ya, sudah Kristen sekarang. Iya. Di Sulawesi. Tinggal di mana anaknya, Mbah? Di desa Pandere. Oh, di desa Pandere. Ya. Kecamatan Sikibiro Maru. Jadi luar biasa ya, Mbah ya. Iya. Mbah Suwardi ini satu desa tidak ada yang Kristen. Cuma Di saya desa sendiri. Sengon Wetan. Hanya Mbah Suwardi. Bahkan ketika Mbah Suwardi ada masalah, anaknya hilang 4 tahun, malah Tuhan Yesus yang datang. Malah Tuhan Yesus sendiri yang datang. Sejak itu Mbah Suwardi ikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Nah, kalau saya ikut Tuhan Yesus sampai seumur hidup saya. Ya. Jadi saya juga dengar waktu itu Mbah Suwardi pernah menghadapi masalah, istri waktu itu sakit sebelum jadi Kristen. Ya, sakit Ya. Tumor kan. Tumor ya. Operasi di Yakum. Oh. Dulunya belum ada Pak. GPS itu belum ada, yang bayar. 20 hari itu ongkosnya kalau nggak salah dulunya itu 12 juta. 12 juta Mbak ya. Dulunya. Lah uang saya cuma 7 juta. Lah kurang 5 juta terpaksa saya pinjam di BRI. Iya iya. Terus apa mujizat yang dialami Mbah Suwardi setelah kenal Tuhan Yesus itu masalah hutang itu gimana Mbah ceritanya? Nah itu kan dulunya Pak Arif pernah Iya. perintah saya pinjam uang di rumah Ibu Lewi Blora. Iya. Tiba-tiba di sana itu kosong. Pulang dari Blora kosong, tiba-tiba malamnya ada suara. Iya. Nanti siang jam 1:30 jangan keluar. Tiba-tiba ada orang ngasih berkat sama saya jam 12 siang itu. Jam berapa? 1:30. 1:30 siang ya Mbah. Iya. Jadi orang itu gimana ciri-cirinya Mbah? Dirinya semua pakaiannya putih semua. Mobilnya putih. Naik mobil. Naik warna mobil. putih. Pakaiannya putih, celananya, Celana putih semua. sepatunya. Sepatu putih. Berapa orang Mbah waktu itu? 2 orang. Laki atau perempuan? Laki sama perempuan. Jadi waktu orang itu datang, terus Mbah datang ke depan, terus gimana waktu itu? Ya cuma tanya, ini rumahnya Pak Di, cuma itu aja. Tapi dia ya ada apa Pak No? Nah, saya tanya namanya siapa, dia nggak ngaku. Katanya nggak penting. Kalau nama tempat tinggal itu nggak penting. Iya. Yang penting saya disuruh Tuhan untuk ngasih berkat sama Pak Di. Cuma itu aja. Apa yang dikasih waktu itu Mbah? Itu uang. Di dalam apa tuh? Dalam kerdus. Jumlahnya berapa Mbah masih? 8 juta dulu. 8 juta? Iya. Tahu-tahu orang itu bisa tahu namanya Pak Di gitu ya? Ya kurang tahu saya. Dia Iya. bisa Nyebut gitu bilang ya? nama saya Pak Di. Bilang disuruh Tuhan gitu ya? Iya. Terus setelah itu mobilnya pergi? Pergi. Sampai sekarang nggak tahu orangnya Mbah ya? Belum pernah ketemu saya. Iya. Padahal Mbah mungkin nggak pernah cerita sama orang itu atau bahkan nggak kenal orang itu ya Mbah ya? Belum pernah saya. Sampai belum sekarang ketemu. nggak tahu namanya siapa, tinggal di mana ya Mbah ya? Di proyek Pertamina itu nggak ada saya cari. Jadi bajunya putih, celananya putih, Sepatunya- sepatunya putih, mobilnya putih. Mobilnya ya putih. Wah, mungkin malaikat Mbah ya. Kurang tahu. Tapi dibilang disuruh Tuhan ya untuk Iya, kasih katanya dia itu berkat. bilangnya tuh disuruh Tuhan. Iya. Katanya itu. Akhirnya uang 8 juta itu dipakai untuk apa Mbah? Untuk urusan sedang. 5 juta, Nah, 6 juta. 6 juta Iya, ya. sama Terus pokok, ah, sama bunganya itu 6 masih juta. sisa Masih sisa 2 juta. itu dipakai untuk apa kemarin? Ya untuk Pak, untuk perekonomian. Oh, untuk perekonomian. Soalnya saya nggak punya sawah. Iya, iya. Oh iya, saya ingat cerita tentang sawah. Dulu di desa ini ada sawah yang sering disewa orang tapi orangnya meninggal. Apa betul, Mbak? Iya, betul. Nah, kebetulan waktu itu Mbah Di dapat berkat. Nah, itu masih sedikit. digarap anak saya itu. Iya, waktu itu dapat berkat berapa untuk sewa sawah waktu itu, Mbah? Sekarang saat 1 hektar itu 3 juta. Sekarang 1 hektar 3 juta. 3 Dulu juta. berapa waktu itu? Dulunya cuma 2 juta. 2 juta. Naik 1 juta. Iya, iya. Itu berapa orang yang sudah nyewa sawah itu meninggal, Mbah? Sudah 3. 3 orang ya, Mbah ya? Sudah meninggal 3 orang. Mbah orang yang keempat yang sewa. Wah, saya diganti, ya saya biarkan aja. Oh, Lalu dibeli, ya sudah, dibeli ya udah. iya, iya. Lalu tiba-tiba yang beli itu kok
meninggal. Oh, Sekarang nggak ada yang berani. nggak ada berani. Nah, Mbah sekarang masih nyewa sawah itu? Ya anak saya, Anaknya ya, Mbah ya? anak saya. Tapi enggak apa-apa, puji Tuhan ya. Ya, anak saya yang Iya. menguasai. Diapakan Mbah sawahnya waktu itu? Didoakan? Ya cuma doa. Iya, iya. Ya minta sama Tuhan Yesus loh. Iya. Mbah nggak takut ya, Mbah ya? Wah enggak, Ya, puji ada Tuhan. apa takut. Iya. Jadi luar biasa sekali, saudara. Mbah Suwardi tidak takut nyewa sawah angker Ada 30 tahun Pak itu. 30 tahun. Sudah ada 30 tahun itu. Sawahnya itu ya, Mbah ya? Iya. Terus Mbah Suwardi juga pernah pengalaman sakit waktu itu sampai tensinya 200. Ya. Iya. Dulunya di rumah sakit Kuwu itu. Iya. Tensinya sudah, katanya Bu Dokter sudah 0. Iya. Katanya saya Iya. dibawa ke Purwodadi itu dinaikkan ambulan. Iya. Tapi perut saya itu kan sakitnya mboten tidak karu-karuan Pak itu. Iya. Tapi ada orang yang megang perut saya itu kok lalu sembuh. Di dalam ambulan itu, Mbah. Iya. Itu orangnya kayak gimana, Mbah, wajahnya? Wajahnya seperti yang tahun lalu itu. Oh, yang Mbah ketemu Tuhan Yesus itu. Iya, sama. Bajunya putih, Iya. Tapi Terus? anak cucu saya nggak lihat ya. nggak lihat. Rambutnya segini ya, Mbak Iya. ya. Wajahnya, rambutnya nggak hitam juga nggak merah ya, Mbak ya. Nggak hitam, nggak merah. Hmm. Seperti Belanda. Seperti orang Belanda ya. Iya. Terus ngomong apa, Mbak, waktu pegang perutnya? Nggak ngomong. Oh, cuma dilus-lus gitu. Cuma dilus-lus saja. Terus ternyata sampai Purwodadi Sudah nggak ada, lalu sudah tensinya sembuh saya. normal ya. Iya, masih malah saya masuk rumah saya sudah sehat. Jadi itu Tuhan Yesus ya, Mbak ya. Iya, Berarti jenengan ketemu Tuhan Yesus 2 kali. 2 kali sudah saya. Iya. Cuman yang kedua ndak ngomong apa-apa. Nggak ngomong apa-apa, cuma menyembuhkan sakit saya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus luar biasa ya, Mbak ya. Ya, saya punya hutang ada. Kalau nggak ada Tuhan Yesus gimana caranya saya? Nah, Dulu rumahnya dari bambu ya, Mbak ya. ya semua dari bambu. Sekarang ya Kayu. belum baik tapi ya agak baik pokoknya. Dari kayu ya, Mbak ya. Itu ya berkat dari Pak Arif sama Pak Adi Sulusari. Iya. Saya berterima kasih. Itu karena Tuhan Yesus juga ya, Mbak ya. Iya, sama-sama. Iya. Tuhan Yesus yang memberkati. Maka saya belum bisa membalas kebaikan Pak Arif sama Pak Adi. Iya. Belum bisa membalas. Yang Cuma penting pembalasan tetap saya setia ya, ya. supaya apa itu dikasih panjang umur, banyak rezeki, cuma itu aja. Iya. Semua anak-anaknya supaya dikasih sehat semua. Berarti sekarang anak yang hilang itu masih di Sulawesi, sudah menikah di sana ya, Mbak ya. Saya sudah banyak anak 3. Saya dengar cucunya Mbak Suwardi ada yang mau sekolah pendeta, Pak, betul? Ya, Oh iya iya. Edi, Adi itu ya, Mbak ya. ya Adi, Iya, sekarang masih SMA ya. ya. Iya, saudara, ini kesaksian dari Mbah Suwardi bahwa Tuhan Yesus itu sungguh nyata. Mbah Suwardi ini dulu belum kenal Tuhan Yesus, tetapi ketika anaknya hilang, Bisa dia kenal. bisa mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Bahkan datang dan berkunjung di depan rumah ini, saudara. Jadi kita doakan supaya Mbah Suwardi selalu sehat dan setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin Mbah ada pesan-pesan buat yang nonton video ini, pesannya apa? Ya, pesan saya ya sama Pak Edi Sulusari, saya belum bisa membalas kamu ngasih berkat sama saya. Sudah saya gunakan, Pak, untuk membangun rumah. Lah, saya belum bisa membalas apa-apa sama Pak Edi. Ya, saya minta maaf aja, Pak. Cuma itu aja. Sama penonton yang lain, Mbah, pesannya apa? Enggak usah. Enggak, itu udah cukup ya. Udah cukup ya. Udah. Terima kasih, Tuhan berkati ya. Sama-sama.